Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini memperkenalkan diri, nama saya Kesi Gondu Gantoro dengan NIM J329117 dari kelas praktik kedua Ekosata 56 kelas Bogor. Pada video ini saya akan menjelaskan permainan tradisional Palomba Giri yang berasal dari Sulawesi Tenggara. Dan di sini dan pada video ini juga saya akan memperagakannya langsung beserta dengan target pelaku yang akan memainkan permainan ini. Next. Baik, sebelum masuk ke permainan, saya akan menjelaskan apa itu permainan Palomba Giri. Permainan Palomba Giri merupakan permainan yang berasal dari Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Indonesia. Nah, istilah dari Palomba Giri diambil dari jenis rumput yang biasa hidup di Lambagiri. Dan Lambagiri sendiri merupakan suatu pekerjaan yang saling berbalas seperti rumput Lambagiri yang menjalar dan hidup pada rumput-rumput lain. Hingga secara filosofis permainan Palomba Giri ini sendiri memiliki makna yang mendalam di dalam permainannya, dan diharapkan seluruh pemain dari permainan Palomba Giri ini sendiri dapat mengambil nilai-nilai penting yang diambil dari filosofis nama permainan Palomba Giri. Palomba Giri menjadi sebuah permainan yang berkembang pada saat itu karena permainan Palomba Giri ini sendiri menjawab kondisi yang terjadi pada saat itu. Berdasarkan sejarah, permainan Palomba Giri ini sendiri senantiasa dilakukan oleh anak-anak pada sore hari. Mengapa demikian? Karena pada pagi dan siang hari, anak-anak setempat di Kabupaten Muna melakukan aktivitas yang wajib dilakukannya, seperti mereka harus bersekolah dan membantu orang tua mereka sendiri. Hingga pada sore hari mereka membutuhkan waktu atau memiliki waktu luang, dan mereka memanfaatkan waktu luang tersebut untuk melakukan kegiatan rekreasi, yaitu bermain. Dan permainan Palomba Giri inilah yang menjadi permainan yang sangat digemari oleh anak-anak Kabupaten Muna, karena permainan ini sendiri seperti yang telah dijelaskan tadi, permainan ini sendiri menjawab kondisi pada saat itu, yaitu merupakan permainan yang sangat digemari anak-anak karena permainan ini merupakan permainan yang dilakukan untuk melakukan rekreasi atau merefresh kembali pikiran mereka dari kegiatan rutin sehari-hari yang harus mereka lakukan. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan apa saja 4 elemen dari permainan Palomba Giri ini sendiri. Oke, 4 elemen dari permainan Palomba Giri ini sendiri terdiri dari pelaku, tempat permainan, peralatan permainan, dan juga peraturan permainan atau teknis permainan. Untuk pelaku dari permainan Palomba Giri ini sendiri dimainkan oleh dua kelompok atau 2 tim dengan jumlah per kelompok yaitu 5 hingga 7 orang dan berusia 7 hingga 13 tahun. Jadi permainan Palomba Giri di Kabupaten Sulawesi ini sendiri merupakan permainan yang dilakukan oleh anak-anak hingga remaja di kabupaten setempat. Berikutnya yaitu tempat untuk melakukan permainan ini. Tempat untuk melakukan permainan Palomba Giri ini sendiri senantiasa dilakukan di lapangan yang steril dari benda tajam maupun benda-benda yang membahayakan. Jadi anak-anak setempat atau remaja setempat senantiasa mengecek terlebih dahulu atau memeriksa terlebih dahulu lapangan yang mereka gunakan sebelum melakukan permainan. Mengapa demikian? Karena mereka harus memastikan bahwasanya tidak terdapat benda-benda tajam atau benda-benda yang dapat melukai area tubuh mereka, seperti itu. Dan ukuran dari lapangan ini sendiri biasanya berukuran 20 hingga 2 kali 25 meter. Dan berikutnya yaitu terdapat peralatan dari permainan Palomba Giri ini sendiri, yaitu tiang atau tongkat dengan panjang 50 cm hingga 1 meter. Apa fungsi dari peralatan ini? Fungsi dari peralatan ini sendiri menjadi tempat hinggap pemain bertahan, yang akan saya jelaskan pada berikutnya, yaitu tentang peraturan-peraturan dari permainan Palomba Giri atau teknis dari permainan Palomba Giri. Baik, sekarang saya akan menjelaskan prosedur atau teknis atau peraturan dari permainan ini sendiri. Yang pertama, seluruh pemain dari permainan Palomba Giri harus mempersiapkan peralatan yang mereka butuhkan, yaitu tongkat sepanjang 50 cm hingga 1 meter. Yang kedua, mereka melakukan kesepakatan antar tim dengan melakukan shoot. Shoot ini dapat dilakukan dengan melakukan simbol antara gajah, manusia, dan juga semut, ataupun mereka dapat melakukan shoot dengan simbol kertas gunting batu. Selanjutnya yaitu mereka melakukan pembagian kelompok berdasarkan shoot tersebut. Kelompok mereka mulai bermain, di mana permainan ini dimulai dengan permainan penyerang dan pemain bertahan berdasarkan shoot yang telah dilakukan. Nah, pemain penyerang ini harus melalui daerah bertahan
pertahanan yang dimiliki atau area dari pemain bertahan untuk mencapai garis belakang. Nah, setelah pemain penyerang mencapai garis belakang, pemain penyerang juga harus kembali ke garis awal mereka tanpa tersentuh oleh pemain bertahan. Dan apabila pemain penyerang ini tersentuh oleh pemain bertahan, maka akan terjadi pergantian kelompok, di mana pemain bertahan menjadi pemain penyerang dan pemain penyerang berganti menjadi pemain bertahan. Begitu seterusnya. Pemain penyerang dapat berhenti atau hinggap pada tongkat tersebut. Jadi fungsi dari tongkat ini merupakan tempat hinggap dari pemain penyerang, dan pemain bertahan tidak dapat atau tidak diperkenankan untuk menyentuh pemain penyerang yang hinggap pada tongkat tersebut. Dan selanjutnya yaitu penentuan pemenang, di mana mereka saling menghitung seberapa banyak mereka melakukan lari dari garis awal menuju garis belakang dan kembali lagi ke garis awal, seperti itu. Sebenarnya permainan ini juga di daerah Jawa khususnya disebut dengan permainan gobak sodor. Pala, yum gambreng, gambreng, gambreng. Sampai 3 dong. Udah nih. Ada pas. Yuk. Kita saksikan bersama, video tadi merupakan permainan asli dari Palomba Giri. Berikutnya saya akan memodifikasi permainan Palomba Giri. Yang pertama yaitu nama dari permainan Palomba Giri saya modifikasi menjadi bola Palomba Giri. Mengapa demikian? Karena pada modifikasi ini saya menambahkan alat peraga yang berupa bola. Yang berikutnya yaitu pemain dari permainan ini. Pemain dari permainan ini saya modifikasi yaitu pemain tetap dilaksanakan oleh 2 tim, namun setiap tim maksimal beranggotakan 3 orang. Dan berikutnya yaitu peraturan di permainan ini. Saya modifikasi yang pertama, setiap tim memiliki algojo untuk melempar algojo lawan menggunakan bola kasti. Yang kedua yaitu tim penyerang hanya memiliki durasi atau waktu selama 10 detik untuk kembali ke garis start. Apabila ia melebihi waktu tersebut, maka tim penyerang dinyatakan mati dan diganti oleh tim bertahan untuk melakukan menyerang. Dan yang berikutnya yaitu peralatan dari permainan ini saya modifikasi yaitu dengan menambahkan bola kasti dan juga sendal. Mengapa sendal? Karena fungsi dari sendal ini sendiri menjadi tempat hinggap. Mengapa saya memilih sendal juga? Karena sendal merupakan alat yang rutin dibawa oleh anak-anak, sehingga diharapkan dengan adanya sendal ini menjadi barang komplementer lain untuk menggantikan tiang atau tongkat yang tidak tersedia pada kawasan atau pada lokasi tempat-tempat anak-anak bermainkan permainan Palomba Giri. Oke, berikutnya saya juga akan menjelaskan tentang manfaat, tujuan, dan mengapa dimodifikasi permainan ini. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengapa permainan ini dimodifikasi. Permainan Palomba Giri dimodifikasi agar permainan menjadi lebih seru dan menantang dibandingkan permainan aslinya. Dengan hal tersebut, permainan ini dimodifikasi dengan tujuan menjadi sarana permainan yang menarik sehingga dapat dimainkan oleh anak-anak generasi mendatang. Karena permainan ini sendiri merupakan permainan tradisional yang wajib kita jaga dan kita lestarikan bagi generasi mendatang. Dan juga terdapat manfaat dari permainan ini yaitu menjadikan gerak anak lebih aktif karena terdapat alat bantu tambahan
yang menekankan kecekatan anak karena tantangan yang didapatkan semakin bertambah. Sehingga dengan adanya modifikasi ini diharapkan kemampuan motorik anak juga semakin berkembang daripada kemampuan motorik anak sebelum melakukan permainan lomba giri ini sendiri. Oke, berikutnya saya akan menampilkan video langsung bagaimana permainan ini dimodifikasi. Oke, next.